warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan antarmuka microcontroller dengan keypad 4x4. Untuk microcontrollernya sendiri, saya menggunakan Atmega 8535. Dan untuk keypadnya, saya membuatnya secara manual, menggunakan push button dengan metrik 4x4. Nah, selanjutnya, mari kita lihat job sheet-nya terlebih dahulu. Untuk job sheet-nya, hal yang pertama yang harus kita buat di program, yaitu kita harus memasukkan IC-nya, library IC pada CV AVR. Kemudian kita inisialisasi port yang kita gunakan. Pada simulasi kali ini kita menggunakan port B dan port C. Untuk port B sendiri kita sambungkan kepada keypadnya, dan port C kita hubungkan sebagai output dari keluaran LED. Kita menggunakan port C dan kita menggunakan port B. Untuk programnya seperti ini. Hal yang pertama, kemudian kita harus menambahkan yang namanya fungsi di luar fungsi main. Fungsi mainnya ini void mainnya. Kita harus membuat fungsi di luar fungsi main. Bertujuan apa? Ini bertujuan untuk membedakan konfigurasi keypadnya yang kita gunakan dengan program jalan pada while-nya. Nah, setelah kita program konfigurasi penggunaan keypadnya, nanti itu akan dipanggil pada kolom while. Tinggal kita panggil keypad, nama fungsinya tadi sama dengan port C. Kemudian mari kita bahas untuk program pertama ya. Program pertama ini kita mengkonfigurasi tiap baris dan tiap kolom ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita membuat program pengeluaran dari masing-masing push button ini. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu clustering. Kita harus membuat clustering tiap baris dan tiap kolomnya untuk menentukan koordinat. Sebagai contoh seperti ini. Port B 0B 1111, terakhirnya pada bit ke 0 itu berlogika 0. Ini adalah koordinat dari baris 1. Kenapa? Kita lihat ya pada programnya. Pada baris ke-1 B1 ini nyambungnya ke bit 0 pada port B. Maka dari itu ini adalah inisialisasi baris pertama. Kalau baris kedua selanjutnya akan port B-nya tuh logika 0 pada pin ke-1, bit 1 sampai bit ke-4 karena kita menggunakan 4x4. Ini untuk barisnya. Untuk kolomnya sendiri kan untuk kolomnya kita menggunakan pin pada bit ke-4 sampai bit ke-7. Nah, jadi kita udah menentuin barisnya, terus kita menentuin kolomnya. Nah, contoh ini, if pin 7 contoh ini ya, jika baris pertama, terus kita cari nih pin 7 pada baris pertama tuh angka berapa sih? Pin 7 pada bit 7 ya, maaf, bit 7 berarti kan K4 baris pertama. Jadi program ini returnnya, keluarannya itu didapat dari pull up dari push button ini, dari A. Mari kita lihat perjalanan programnya. Oke, sebagai contoh 1. Nah, pada push button nomor 1 itu kita lihat nih baris pertama dan kolom pertama.
Kolom pertama ini nyambungnya ke bit 4, pin pada bit 4. Kita lihat, ini baris pertama, terus if pin pada bit 4, return-nya 1. Maksudnya return ini adalah hasil dari keluaran LED-nya. Kenapa kok bisa langsung hasilnya? Karena kita lihat pada program jalannya port C sama dengan hasil dari keypad-nya, keypad dari fungsi ini tadi. Nah, kita coba yang lain. Tentu tombol 5. Tombol 5 seperti ini. Tombol 5 kita turunkan. Tombol 5 itu koordinatnya baris kedua sama kolom kedua. Baris kedua itu ini, baris kedua. Baris 2, kolom kedua. Kolom kedua itu ini. Kolom 2. Returnnya 5. 5 ini, 5 di sini adalah nilai desimal. Dan jika diupload pada microcontroller, keluarannya adalah bilangan biner. Jadi kayak seperti tadi nih. 5. 5. 5. Returnnya tadi kan 5 ya. Kita bisa hitung dari sini. Ini 1, 2, 4. Yang hidup kan 4, terus tambah 1. Jadi ini nilainya 5. Nilai binernya 5. Sama nilai desimalnya tadi. Oke. Untuk program pertama, seperti itu. Kemudian hasil dari program pertama tadi akan dimasukkan pada tabel 4.1. Kita coba satu-satu ya. Ini bit 0, minus 5, bit 0, mati semua. Bit 1, nilainya 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, ini 5, 6, 7, 8, 9. Untuk 10-nya tuh terdapat pada push button A. Nah, itu 10. Terus ini 11. Kemudian C ini. Kemudian D. Kemudian ini bintang. Yang terakhir adalah pagar dengan nilai 15. Adalah pagar ini dengan nilai 15. Oke, untuk program pertama kita clear, berjalan dengan lancar. Hasilnya tinggal dimasukin pada tabel 4.1. Nah, kita lihat lagi job sheet-nya. Untuk program kedua, ubahlah program utama untuk algoritma berikut. Nah, program utama tadi pada ini, yang ini kita ubah supaya gimana sih biar ntar tuh kalau jika tombolnya 0 ditekan semua LED mati, jika tombol 1 ditekan LED menyala. Nah, di sini dengan kata lain kan kita cuman membutuhkan dua tombol ya, tombol 1 dan tombol 0. Nah, jika satunya ditekan, semua LED menyala. Jika tombol 0-nya ditekan, semua LED-nya mati. Nah, di programnya saya hanya membuat dua inisialisasi tombol. Programnya seperti ini. Nah, ini kita masukkan ini pada baris pertama, kemudian kolom pertama, yaitu tombol 1 tadi. Ini pada baris keempat, kolom kedua.
delete baris keempat, kolom kedua, 0. Ini udah jelas kan? Kemudian return-nya ini saya menggunakan hexa. Jika dibinarkan sama aja kayak ini 111. Nah, jika dibinarkan seperti ini. Dan pada tombol 0 juga kebalikannya. Saya sama-sama menggunakan bilangan hexa. Jika kalian mau menggunakan desimal juga bisa. Desimalnya adalah 255. Jadi saya menggunakan biner, menggunakan hexa. Nah, oke, kita upload. Oke. Menggunakan ini. Jika tombol 1 ditekan, semua menyala. Jika tombol 0 ditekan, semua mati. Ya, untuk programnya berhasil. Kita lihat untuk program terakhir. Buatlah satu program dengan algoritma berikut. Jika tombol 0 ditekan, LED bit 0 menyala. Jika tombol 1 ditekan, bit 1 menyala. Jika tombol 2 ditekan, sampai tombol 7. Sampai tombol 7. Jadi ini dari bit 0, dari tombol 0 sampai tombol 7, itu menyalakan LED berurutan dari bit 0 sampai bit 7. Kemudian tombol 8 sendiri menyalakan sesuai gambar di bawah ini berurutan dari atas ke bawah sampai dengan delay 1 detik menggunakan perulangan for. Nah, ini gimana maksudnya? Kita hanya menghidupkan LED pada bit ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, ke 5 sampai ke 8, ke 7. Bit ke 4 sampai ke 7. Ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, bit 0 sampai 3 ini berlogika 0, jadi mati gitu. Suruh mati. Yang kita hidupkan tuh cuman LED pada bit 4 sampai 7. Kemudian jika tombol 9 ditekan, LED menyala sesuai gambar. Nah, hampir sama seperti I tadi. Jika tombol A ditekan, maka bitnya kayak selang-seling gitu. Dari bit 0, bit 1-nya mati gitu. Pada tombol B ditekan, bitnya kebalikannya dari tombol A tadi. Jika tombol C ditekan, algoritma K dan I dilaksanakan bergantian delay 1 detik. Algoritma ini bergantian. Jadi blinking antara hasil dari tombol A dan tombol B. Jika tombol D ditekan, maka LED menyala berurutan nilai biner 2 digit terakhir NIM Anda. NIM saya 26. Maka LED-nya harus menyala pada angka 26. Jika tombol bintang ditekan, semua LED mati. Jika tombol pagar, semua LED menyala. Jadi saya sudah membuat programnya. Mari kita bahas untuk programnya sendiri. Kita uncomment dulu. Oke, sudah kita uncomment. Pertama nih, kita inisialisasi bitnya yang dari tombol 0 sampai ini saya menggunakan pengaktifannya sesuai baris. Jadi ini baris pertama. Baris pertama kan hanya ada tombol 1 sampai 1, 2, 3 sama A. Nah, 1 tadi kan returnnya menghidupin bit 2. Tuh. Returnnya 2. Tombol 2 returnnya 4. Tombol 3 returnnya 8. Ini return 2 ini maksudnya gimana?
itu nilai biner 2, jadi ntar akan menghidupkan LED pada bit 2. Tuh. Ntar yang tombol 3 tadi menghidupkan pada LED ketiga ini. 3 kan ini nilai binernya kan 4 dan ini 8. Nah, jadi kita untuk nilai retronya itu sesuai dengan output yang diminta. Untuk tombol A tadi kita disuruh LED-nya itu berlogika bit seperti ini. Jadi binernya tuh saya menggunakan hexa, nilainya seperti yang diminta tadi. Kemudian kita bahas baris kedua. Untuk baris kedua sendiri ada tombol 4 sampai 6. Ini nilai desimalnya yang menghidupkan sesuai dari bitnya. Terus nilai B. Terus tombol B kebalikan dari nilainya itu kebalikan dari tombol A. Kemudian kita ada pengaktifan baris ketiga. Ke baris ketiga, ini inisialisasi barisnya. Nah, kita tombol C ya. Baris ketiga itu ada 7, 8, 9, dan C. Kita bahas tombol C dulu. Tombol C itu disuruh, nah, tombol C itu logika ini, logika tombol A dan tombol B itu menyala bergantian. Ini yang tombol A nya. Kita pakai indeks dengan nama urutan. Ada 2 indeks, yaitu yang ini tadi, nilai dari A. Nilai dari A ini kita ambil, taruh sini, dan nilai dari B. Nah, terus kita pakai char U. Kita pakai for sama dengan 0 kurang dari U. Plus. Jadi ntar tuh port C-nya tuh sama dengan urutan isinya tuh U. Isinya ini. Jadi kita tinggal, jadi ntar tuh looping sampai ke indeks kedua. Jadi ntar balik lagi jadi ntar baca ini, jadi sama dengan dari port C ini tadi, ntar tuh bergantian antara nilainya tombol A tadi dan tombol B. Ini tombol A nya, ini tombol B nya, dengan delay 1 detik, dengan delay 50 ms. Kemudian pada tombol 9 kita sama nih, kita harus mendeklarasikan indeksnya, nilai indeks tadi, karena kita menggunakan for. Jadi untuk hasil dari for-nya itu adalah hasil dari indeksnya. Tuh, di sini untuk tombol 6, tombol 9 ya, maaf. Untuk tombol 9, nah, penghidupannya seperti ini. Jadi ini binernya, biner ada berapa nih? Ada 9 ya. Kenapa kok ada 9? Karena kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nanti itu programnya membaca dari ini, biner ke hexa, nilai hexa yang dikonvert nilai hexanya tuh, itu menampilkan LED seperti yang urut dari atas sampai ke urutan ke-9. Makanya untuk indeksnya sendiri kita menggunakan nilai indeksnya tuh ada 9. Jadi ada 9 indeks nih. Jadi ntar tinggal dipanggil aja sesuai dari urutannya menggunakan for. Kemudian pada tombol ke-8, ini inisialisasi tombol 8. Tombol 8 itu kita lihat nih, ada berapa nih barisnya, ada berapa programnya, program pembacaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 15. Ada 15 baris ya. Jadi kita membuat indeks dengan isi 15.
yang isinya tadi sesuai dengan ini penyalaan LED-nya. Di sini saya menggunakan hexa ya. Kalian mau menggunakan desimal juga bisa, menggunakan bit juga bisa, cuman kan panjang. Saya menggunakan hexa. Ini programnya sama seperti tombol 9 maupun tombol C, yaitu cuman yang berbeda hanya ukuran dari indeksnya sendiri sama nilainya. Kemudian ada tombol 7 pada baris ketiga. Tombol 7 itu ditekan bit ke-7 menyala. Ini. Nilai dari bit ke-7 kan 128 ya. Nih, kita bisa hitungkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ini 128. Maka ini tadi nilainya 128 nih. Udah clear. Kemudian pada baris keempat. Baris keempat itu ini yang tombol D-nya kan sesuai min terakhir. Min terakhir saya 26. Kemudian pada tombol pagar itu menyalakan semua lampu. Nilai heksanya seperti ini, FF. Kemudian pada tombol 0 itu menghidupkan bit 0. Nah, bit 0 kan nilai binarnya kan ada di 1 kan. Kemudian pada tombol bintang itu mematikan semua lampu. Nanti kita upload programnya. Oke, programnya sudah terupload. Tidak ada error. Biasanya errornya di sini. Tidak ada error. Taran. Ini masih oke. Dari 0 ya. 0. Kemudian 1, 2, 3. Penyalaannya berurutan nih sampai 4, 5, 6 sampai tombol 7. Kemudian untuk 8 itu menyalanya yang pada bit 0 sampai bit 3 itu nggak nyala. Yang loopingnya tuh dari bit 4 sampai bit 7. Tombol 9. Nah, tombol 9 dari tengah terus ke dalam lagi sesuai gambarnya. Oke, sesuai gambar nih. Kemudian kita tekan tombol A. Nah, tombol A kan selang-seling ya. Satu hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Tombol B-nya kebalikannya. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Itu tombol C-nya tuh blinking antara A dan B. Jadi gantian gitu. Nah, kita bisa lihat di gantian nih. Oke. Untuk tombol D. Tombol D ini nilai dari NIM saya. NIM saya kan 26. Nah, kita bisa hitung nih. Dari sini ya. Ini ada 16 tambah 8. 16 tambah 8 itu 24 tambah 2. Jadi 26. Oke, untuk pagar itu hidup semua. Kemudian untuk bintang itu mati semua. 0 ini tadi penyalaan pada bit 0. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.